Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Dea Permana dengan NIM 23081060043. Kali ini saya akan memberi tahu cara memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS untuk eh, statistika. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting adalah sebagai berikut. Nah, ini yang ada di tabel ini merupakan hasil dalam penggunaan pupuk masing-masing pupuk ini dalam 10 minggu, setelah 10 minggu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Karena di sini ada 3 data, atau ada 3 sampel, maka kita menggunakan one way ANOVA. Tapi sebelum itu, agar lebih mudah, kita harus memindahkan data-data ini ke Excel. Nah, karena di sini saya sudah memindahkannya ke Excel, jadi di sini ada kode 1, 2, dan 3. 1 itu untuk pupuk kandang, 2 untuk pupuk kompos, dan 3 untuk pupuk casting. Setelah memindahkan ke Excel, lalu buka SPSS. Setelah itu, klik variable view di bawah sini. Lalu di sini klik X, lalu enter Y. Dan desimal kita nolkan, dan bawahnya juga 0. Untuk label, yang X merupakan pupuk, dan Y merupakan tinggi. Dan untuk value, karena di sini ada 3 data, yaitu pupuk kandang, kompos, dan casting, maka kita masukkan 3-tiganya. Yang pertama satu adalah pupuk kandang. Lalu kita pencet X. Lalu kita masukkan lagi nomor 2 adalah pupuk kompos. Dan nomor 3 adalah pupuk casting. Lalu jika sudah, kita klik OK. Setelah itu, kita klik data view dan sudah muncul ya X dan Y-nya di sini. Lalu kita masukkan datanya. Ini kita copy dan kita pindahkan ke sini. Nah, sini udah masuk semua data 1, 2, 3. Lalu pertama-tama sebelum kita melakukan uji one way ANOVA, kita melakukan uji normalitas distribusi, yaitu dengan cara klik analyze di atas ini, lalu descriptive statis, lalu explore. Nah, pupuk ini kita masukkan ke bawah ke faktor, dan tinggi kita masukkan ke atas, yaitu dependent list. Nah, untuk plotnya, jangan lupa karena kita akan menguji normalitas, maka ini harus dicentang ya. Lalu jika sudah dicentang, klik continue, dan klik OK. Nah, di sini sudah diperoleh datanya. Kita lihat yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita lihat yang data sheet-nya. Data dinyatakan berdistribusi normal jika lebih dari 0,05. Jika dilihat dari data ini yang diperoleh, data ini menghasilkan 0,113, 0,2, dan 0,2. Maka dapat disimpulkan ketika data ini merupakan berdistribusi normal. Setelah menguji normalitas, baru kita akan menguji one way ANOVA. Menggunakan one way ANOVA. Yaitu kita klik analyze, lalu
analyze, lalu compare means, dan one way ANOVA. Nah, di sini sama seperti tadi ya. Pupuk itu masuknya ke faktor yang bawah, dan tinggi itu masuknya ke dependent list yang atas. Jadi yang atas masuknya ke bawah yang sebelah kanan, yang kirinya di bawah masuknya ke sebelah kanan yang di atas. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah memperoleh data-data dari One Way ANOVA. Nah, ini tabelnya. Kita lihat di sini F-nya adalah 2,748, dan kita cocokkan dengan yang saya kerjakan di kertas. Di sini tingkat signifikan uji atau F alfanya karena tidak diketahui, maka kita gunakan 5% atau 0,05. Lalu statistik uji yang digunakan F hitung F 0,05, 2,57 diperoleh dari sini 3, yaitu datanya dikurangi 1, 2, jadi 2. Lalu 60 dikurangi 3 menjadi 57, maka 2,57. Lalu karena F hitung yaitu 2,748 kurang dari F 0,5 yaitu 2,57 yang hasilnya 3,16, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah karena jadi pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk asing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Lalu untuk soal nomor 2. Berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk casting saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Untuk soal nomor 2, data yang dipakai tetap sama, yaitu yang data tabel pada nomor 1. Tapi hanya digunakan hanya menggunakan pupuk kandang dan pupuk casting saja. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu datanya ke Excel. Saya sudah masukkannya di sini. Setelah itu kita buka SPSS-nya. Nah, ini kita buka file baru ya. Lalu klik variable view seperti tadi, sini X dan Y. Untuk labelnya itu pupuk, dan sini tinggi. Nah, untuk value-nya karena di sini hanya menggunakan 2 pupuk, jadi kita hanya masukkan 2. Satu yaitu pupuk. Satu yaitu apa tadi namanya? Pupuk kandang. Dan 2 bentar. Masukkan 1 pupuk kandang. 2 pupuk casting. Nah, itu kita klik OK. Lalu kita klik data view dan kita masukkan datanya yang di Excel ini, kita copy dan kita pindahkan ke SPSS. Nah, oh iya, desimalnya jangan lupa dinolkan. Nah, sini sudah 1. Nah, untuk karena kita hanya menggunakan 2 sampel, kita akan menggunakan metode uji dua pihak atau independent t-test, yaitu dengan cara kita klik analyze, lalu compare means, dan independent sample t-test. Nah, yang pupuk ini kita masukkan ke grouping variabel, dan tinggi kita masukkan ke test variabel. Nah, grouping variabel ini kita
karena ada 2 pupuk jadi kita masukkan. Jadi grup 1 itu yang 1 pupuk kandang, grup 2 pupuk pasti. Dulu kita continue dan kita oke. Nah, di sini menghasilkan 2 output ya. Yang pertama itu grup statics, itu data dari data dari kedua pupuk tersebut dan independent sample test. Nah, kita lihat stick dari dua tilet ini. Jika lebih dari 0,05 maka tidak ada maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan antara rata kedua pupuk tersebut. Nah, dari dua data yang dihasilkan ini yaitu 0,065 dan 0,067. Maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua pupuk tersebut, yaitu pupuk kandang dan pupuk asti. Lalu untuk soal nomor 3. Seseorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angkat kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angka tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita akan menentukan persamaan regresi. Yang kedua, koefisien korelasi. Dan yang ketiga, menentukan koefisien determinasinya. Nah, seperti tadi kita akan masukkan data-data ini semua ke Excel. Saya sudah masukkannya. X ini tadi motivasi kerja dan Y adalah kepuasan kerja. Setelah masukkan ini, nah, di sini untuk setelah kita masukkan ke Excel, kita buka SPSS-nya. Lalu kita klik variable view, kita klik X, lalu kita klik Y bawah. Nah, untuk labelnya yaitu motivasi kerja, dan bawahnya kepuasan kerja. Jangan lupa desimalnya di 0 kan. Ini. Setelah itu kita masukkan datanya yang sudah ada di Excel itu. Nomor 3 ini ya. Kita copy, kita masukkan ke data view. Nah, di sini. Kita paste. Setelah itu kita akan menganalisis kita akan mencari persamaan regresinya dengan analisis lalu regression dan linear. Nah, motivasi kerja kita masukkan ke independen, kepuasan kerja kita masukkan ke dependen. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini menghasilkan 4 output ya, yaitu motivasi kerja, yaitu ada variabel entered atau remove, model summary, ANOVA, dan koefisien. Setelah itu kita akan menentukan koefisien korelasinya dengan analyze, lalu korelat, dan bivariat. Nah, ini kita masukkan semua ke variabel. Kepuasan kerja juga ke variabel. Option, kita buka option dan untuk means and standard deviation ini kita centrang ya. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ya hasilnya korelasi koefisien korelasinya. Kita lihat di Pearson correlation yaitu min 0,086 dan sama ya. Dan untuk terakhir untuk melihat koefisien determinasinya bisa dilihat di model sumarinya yaitu yang ada di sini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.